Ino nga mo siya, no gelut jeung aing. Aya na aing sok. Jeung aing sia maglut na kehead. Ustad mani bahasana teu aya kabenerna. Teu mere contoh. Gelut ka deui jeung aing wani mah. Aduh stres anjing si Aceng eta. Nah gitu Ceng, pandai-pandailah menjaga jikalau Anda berbicara. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Nah, iya jelema tolol. Banyak netizen yang gagal paham, ya, banyak netizen yang gagal paham yang hanya melihatnya dicuplikan video dipotong-potong. Ya. Aceng, aceng, legek sukses serenteng. Ceng, aceng, aceng, dilawan mah kalah cengeng. Aku sarankan kepada warga Subang gak usah pesantren di Garut. Kang Deddy Mulyadi memberhentikan dana hibah ke pesantren. Wajar lah orang ngamuk-ngamuk ngajakin duit sama bapak, ya. Bapak itu harus punya rasa kasihan. Orang lagi sekarat, infusannya dicabut. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini masih ada pembahasan tentang Ustadz Aceng Mujib dari Garut ya. Dan kayaknya ini nggak akan habis-habis ya. Netizen terus bermunculan, terus mengomentari, dan juga banyak juga ada beberapa ya, nggak banyak, ada beberapa orang yang memang sengaja muncul, tiba-tiba muncul untuk membela Ustadz Aceng tersebut, sehingga netizen nggak ada habis-habisnya, malah semakin bermunculan ketika ada pembela Ustadz Aceng yang semakin muncul untuk melakukan pembenaran. Akhirnya netizen juga tetap akan ngeyel gitu loh. Jadi ya nggak akan pernah usai-usai ya. Padahal kemarin sudah ada videonya ya. Dari videonya mungkin anak buahnya Pak Ustadz Aceng yang memberikan video bahwa para netizen yang mengomentari atau menyinyir kepada beliau terus didatangi dan digeruduk dan disuruh minta maaf. Padahal kemarin sudah, tapi netizen nggak ada takut-takutnya. Ini namanya juga netizen, nggak ada takutnya. Kata netizen kan nggak ada ruang, nggak ada apa ya, larangan untuk berkomentar. Artis aja dikomentari, presiden aja dikomentari, dinyinyiri, apalagi Aceng, Pak Ustadz Aceng yang dari Garut. Sedangkan orang nomor 1 di Jawa Barat, KDM aja banyak yang ngedemo ya, seperti itu ya. Kita dengarkan bersama seperti apa video-videonya. Let's go. Ino nga mo siya, no gelut jeung aing. Aya na aing sok. Jeung aing sia maglut na kehead. Ustad mani bahasana teu aya kabenerna. Teu mere contoh. Gelut ka deui jeung aing wani mah. Naon sia. Main-main urusan negara. Aing tempat beres ya. Orang kita usana. Oh, goblok si bae. Jejak digitalnya ya. Nah, jejak rekamnya ketahuan kan. Aceng, Aceng. Aduh. Apa orang seperti Aceng bisa disebut kiai gitu ya? Waduh. Kiai nggak tuh? Masa kiai kok begitu ya? Udah ngomongnya begitu kan? Iyalah, mungkin marah karena nggak dapat duit lagi kali ya. Mungkin. Aduh stres anjing si Aceng eta. Eta Ayeuna bibir. nuker murka balad KDM. Ulah gitu Ceng, pandai-pandailah menjaga jikalau Anda berbicara. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Ulah ngusik ke KDM. Kamu nung digisik. Ceng, aceng, Aduh, ini dibikinkan lagu legek segala. sukses serenteng. Ceng, aceng, aceng, dilawan mah kalah cengeng. Oke. Ceng, aceng, aceng, nu imahna di parung ponteng. Ceng, aceng, aceng, mun ngomong sok matak saheng. Ceng, si aceng, make sendal sisirangan. Ceng, si aceng, beli udunna sok ngeteng. Ceng, si aceng, kabegina kulub bonteng. Ceng, si aceng, ayeuna mah jadi juragan
Ini tadi lagu yang berjudul Aceng ya. Ya, mungkin Aceng yang mana gitu loh. Jangan kegeeran dulu. Aceng yang mana dulu, kayak kemarin membuat lagu tentang judulnya Ono. Jangan kegeeran dulu, Ono yang mana? Ono Surono tukang bakso kemarin. Bagista TV ini memang kreatif ya, ketika ada yang sedang rame, sedang viral, langsung dibuatkan lagunya. Dan musiknya enak sih, dan kata-katanya ini loh kreatif banget. Oke, kita lanjut. Di sini ada apa ya, pemuda atau saya pikir ini mirip anaknya Ustadz Aceng ya, karena dari segi wajahnya, raut wajahnya, bentuk-bentukannya sama ya, face-nya sama sekali dengan anak Ustadz Aceng. Tapi ya biasanya netizen akan mencari-cari nih setelah ditampilkan dan akan meriset datanya sampai sedetail mungkin, baru nanti dikabarkan di media. Biasanya netizen sangat cerdas ya, saya pasrahkan semua kepada netizen ya, yang pada cerdas silahkan dicari ini apakah anaknya atau bukan ya. Kita dengarkan dulu apa sih pembelaannya seperti apa. Daukan ya sekali daukanlah video nanya mun daukan ya. Lamun gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur bloon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Parantos jelaskan lamun aya gubernur digambarkan aya KDMT. Malahan mah Bapak Kiai Haji Aceng Abdul Mujib ngadukung daukan ya. Plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Nah, jadi ayeuna saha anu tolol temang. Kela. Ini lucu ya. Tadi pertama ngomong di sini tuh ngomong mana menyebutkan KDM ya. Mana ada menyebutkan KDM. Nah, di sini nih. Dari sini kita ulangi ya. Katanya nggak ada menyebutkan nama KDM, tapi ini kan menyebutkan nama gubernur ya. Kita dengarkan. Itu saya simpulkan gubernur tolol. Nah, iya itu kan? saya simpulkan gubernur bloon. Betul sekali, nggak menyebut nama KDM. Nah, Parantos jelaskan lamun jelas. aya gubernur digambarkan aya KDMT nggak ada. malahan mah Bapak Kiai Ini ya, inget-inget nggak ada ya. Ngadukung daukan ya. Nah, perhatikan si pemuda ini ngejelasin nih ke netizen. Nah, Ustadz Aceng ini ngomong gubernur tit seperti itu nggak ada kan nyebut nama KDM, tapi justru pemuda ini mempertunjukkan dirinya. Nanti kita dengar lagi. Ini ingat-ingat ya, memang tidak ada nama KDM, tapi pemuda ini mempertunjukkan lagi apakah ini ada nama KDM-nya. Katanya mendukung, bahwa Pak Ustadz Aceng ini mendukung gubernur KDM. Tapi kita dengarkan apakah menyebut nama KDM. Plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Nah, jadi ayeuna saha anu tolol temang. Duh, ya kan? Ada nggak menyebutkan KDM? Mudeng. Yang pertama tadi menyebutkan gubernur, kata kasar tersebut, kata pemuda ini nggak ada nama KDM, berarti bukan ke KDM ya. Dan terus setelah itu memberitahukan nih bahwa justru Pak Ustadz Aceng ini membela atau mendukung KDM. Dan ternyata di yang video yang ditunjukkan ini juga sama aja nggak ada kata KDM juga. Jadi gimana nih? Saya ulangin lagi biar semuanya menjadi jelas dan terang. Jadi ini tuh mau membalikan fakta tujuannya, tapi malah mempertunjukkan dirinya. Nih kita ulang dari sini. Daukan ya sekali daukanlah video nanya mun daukan. Oke, didangukeun. Lamun gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur bloon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Parantos jelaskan lamun aya gubernur digambarkan aya KDMT. Nggak ada.
malahan mah bapak Ya kan nggak ada inget-inget. belum mujib deh ngadukung daungkeun ya. Ya, plus minus. Tapi menurut saya, apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Nah jadi ayeuna saha anu tolol temang saha cok. Saha anu tolol gitu. Saha sok. Sekarang netizen bisa menilai sendiri tentang untuk apa ya, ini kan ibaratnya untuk memberikan pencerahan kepada netizen yang katanya salah pemahaman dan dikasih penjabaran secara detail seperti ini, dipotong ini enggak menyebut KDM, mengatakan kasar Pak Ustadz Mujib ini tidak menyebutkan KDM. Terus yang kedua, ngomong lagi bahwa justru Pak Ustadz Mujib ini mendukung KDM, dan yang kedua juga nggak ada KDM-nya. Terus diarahkan kemana? Jadi ini yang salah pengertian siapa? Netizen atau hanya segelintir orang? Silahkan kalian komentar ya. Nah, kalian pahami raut wajahnya memang mirip ya, sepertinya si anaknya, sehingga ngotot seperti ini. Tapi maupun salah atau benar, saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Tapi dengan cara untuk memberi pencerahan seperti ini, ya nanti saja netizen yang akan menilai, nanti saja netizen yang akan memberikan komentar ya. Jadi sudah paham kan kalian? Kita lanjutkan lagi, masih ada lagi nih. Oh, ini pasukannya, anak buahnya. Oh. Perhatikan ekspresinya, pada kayak nggak hafal. Berbeda-beda tapi satu jua. Tuh. Merapatkan barisan satu komando di dalam perjuangan, mari bersatu. Sebentar, ini yang jadi pertanyaan ini apa sih? Anak didiknya yang santri-santrinya atau ini ormas ya? Ada di ceramahnya ya Pak Ustadz Mujib itu, Mujib Aceng itu pas apa ceramah di luar ruangan, dan ada juga pasukan-pasukan yang seperti ini santri atau pasukan ormas atau anggota ormas ya, nggak tahu ya. Padahal ya sudahlah, kita nanti ngomong di belakang. Kita lanjutkan dulu ke videonya. Maka intinya santri-santri kayak jelema tolol. Nah, banyak muncul lagi gagal paham ya, banyak netizen gagal paham yang hanya melihatnya dicuplikan video dipotong-potong ya. Ya, padahal tadi dia menjelaskan cuplikan videonya juga dipotong-potong. Ya enggak, pas awal tadi muncul pemuda ini memperlihatkan dan memberikan pencerahan kepada netizen, yaitu dipotong-potong. Tapi ini membalikan fakta bahwa netizen ini gagal paham karena nontonnya dipotong-potong. Dianya sendiri ini tadi yang pertama menjelaskannya dipotong-potong videonya, iya kan, sepotong-sepotong. Apakah 40 menit 50 menit full baru menjelaskan? Kan enggak. Jadi silahkan yang kalian komen ya. Kita mikir makanya kudu loba literasi, makanya harus banyak literasi, baca-baca sing bener heula. Lihat yang benar bro. Nih ada kata seandainya ada. Seandainya ada, jikalau ada. Wih, gubernur nabi presiden anu teresep kanu agama yang tidak suka agama Islam, yang tidak suka ke pesantren, itu gubernur, itu presiden yang tolol. Jadi bukan Bapak KDM yang mohon maaf yang tolol. Jadi kalian netizen yang tidak mengerti yang tolol. Ya, seandainya ada berarti kan berandai-andai dan berangan-angan. Berarti kalau ada
Ya, tetap menyebutkan seperti itu. Ini aja baru berandai-andai sudah mengatakan di depan publik seperti itu. Ya silahkan kalian komentar di kolom komentar ya. Jadi yang gagal pemahaman ini siapa sih di sini? Aduh, saya jadi liar, semakin muncul yang seperti ini tuh malah semakin membuat gaduh. Seharusnya ketika sudah klarifikasi itu jangan muncul pembela-pembela ketika orang salah atau apa, itu membenahi diri dan mengintrospeksi apa sih kesalahannya, kok bisa sampai seperti ini, apa sih gitu loh. Tapi ini malah para muncul seperti ini, akhirnya ya netizen nanti malah kebawa lagi gitu loh, dan dipublikasikan juga di akun TikToknya. Ya otomatis dikontenin lah sama kreator kan gitu. Orang ini aja dikontenin. Ya udah kita lanjut dulu. Iya mas, surat terbuka kangen netizen sealam dunia khusus nu aya di Jawa Barat ulah deui ngadu domba antara Umu Maro jeung di ulama nya. Soalnya ayana salah dan juga gagal persepsi. Tuh. Kekeh bahwa netizen itu gagal persepsi, ada orang-orang yang gagal persepsi, gagal pemahaman, dan jangan mengadu domba. Sekarang seperti ini menyalahkan netizen terus sama aja mengadu domba dong, bikin netizen panas. Seharusnya sudah jangan muncul lagi, sudah jangan mengklarifikasi apa. Yang terbaik itu minta maaf, udah beres. Jadi aya nama mending fokus karena tupoksina masing-masing. Sareng kangge Bapak Kang Deddy Mulyadi, sareng Bapak Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, ulah sampai terprovokasi ku ayana statement ti netizen anu sapertos gitu. Soalna ieu propaganda politik duka teu palih mana ieu teh ieu nu ngadu domba teh. Ayeuna mah mending fokus ka Jawa Barat supaya maju, pendidikanna tinggi, sagalana tinggi nya. Ayeuna mah dukung ulama jeung Umaro sakitu. Nah, itu ya. Jadi sekarang netizen kalau seperti ini tanggapan pemuda ini ya udah ngurusin aja sesuai bidang-bidangnya ya, sesuai sesuai bidangnya. Jadi ya kalau seperti itu sekarang tinggal ditegaskan saja netizen pinginnya seperti apa. Apakah seorang ulama tokoh agama boleh mengurusi politik, boleh ikut campur dengan politik atau menyinggung politik, dan apakah harusnya pejabat ini menyinggung tentang ulama? Nah, di mana ada pejabat yang menyinggung ulama? Saya pikir Kang Deddy nggak menyinggung ya, nggak nyinggung tentang ulama. Kang Deddy itu nggak ada membenci ulama juga enggak, cuman hanya memotong dan memangkas dana hibah doang. Bukannya menjauhi pesantren dan tidak juga melantarkan pesantren, enggak. Justru Kang Deddy ini malah memikirkan pesantren yang kecil yang enggak kebagian dana hibah nantinya akan dibagi rata. Tapi ya ada saja yang ustadz-ustadz, ulama-ulama yang nyenggol, bahkan DPRD yang sering ngurusin dana hibah itu nyenggol. Gitu kan. Jadinya ya rame gitu loh. Jadi yang membuat gaduh dan membuat rame itu siapa? Kan orang-orang yang menyenggol KDM, hingga akhirnya fans KDM atau warga-warga yang mendukung KDM ya ikut berkomentar dong, orang mereka menyenggol. Jadi apapun itu ya jangan disenggol gitu, katanya sesuai poksinya itu. Ya sudah, konsekuensinya seperti itu. Dan ini kalau nggak mau disenggol lagi udah diem dan jangan membuat perkara lagi. Udah, saya pikir itu hal yang sangat beres, tuntas, clear ya. Tinggi, sagalana tinggi nya. Ayeuna mah dukung ulama jeung Umaro sakitu. Akibat gegabah berkomentar kepada Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, orang tersebut didatangi santrinya beliau. Mukmin mungkin dia punten. Nah, yang gini nih. Anu dina komenan tadi anu iseng-iseng untuk para rugu untuk terang wujudanana, punten pisan gitu kasadayana ka
rekan-rekan Aceng kedayana punten pisan ditaya niatna naon mung iseng hungkul terang bijutan acan gitu punten pisan sedayana daya pangrorojok tigit di sisi tigir teu abi mah daya seperti itu aja. Tuh. Ya, ketika muncul video-video seperti ini, stigma masyarakat, stigma netizen akan negatif ya. Sok perbanyaklah menggeruduk seperti ini. Nanti malah semakin tidak akan beres ya. Karena stigmanya netizen, mengkritik aja, mengkritik seorang Ustadz Aceng dari Garut digeruduk. Akhirnya kan seperti itu. Stigmanya kan seperti itu. Mau bikin judul apa? Judulnya apa ketika berita media, berita televisi jika sampai ke televisi, judulnya ini apa ketika ada seorang yang mengkritik terus didatangi, terus divideokan dan dikasih narasi seperti ini nih. Akibat gegabah berkomentar kepada Kiai Haji Aceng tuh. Ini kan judulnya memprovokasi. Dengan seperti ini berarti kan seolah-olah Ustadz Aceng ini adalah orang yang terpenting se-Jawa Barat. Nih Kang Deddy KDM, seorang gubernur, di demo ratusan warga, dicaci maki, bahkan mau dicelakai, dikirim ular, disiram air, banyak sekali, bahkan diancam. Apakah Kang Deddy bertindak seperti ini? Harusnya dicontoh. Meskipun kekuatannya besar, orang nomor 1 di Jawa Barat, tapi tidak seperti ini, tidak searogan itu. Ya udahlah, masyarakat tahu kok, sudah bisa menilai sendiri, dan masyarakat bisa dengan cerdas mau dibawa kemana dengan gaya-gaya yang seperti ini. Ya kesalahan siapa? Mau nyalahin netizen, mau nyalahin konten kreator, mau nyalahin yang potongan-potongan. Terjadinya seperti ini, terus dikeruduk, disuruh minta maaf dengan judul akibat gegabah. Nah, seolah-olah yang nomor 1 itu adalah gubernur, yang nomor 1 itu seolah-olah bahwa Ustadz Aceng, bukan KDM. KDM loh nomor 1 di Jawa Barat, gubernur, pemimpin Jawa Barat. Dihina, dicaci maki, dihujat, bahkan diancam, dicelakain. Ya nggak seperti ini, tapi ya ini wow, ini sesuatu yang sangat wow. Ada di beritakah yang seperti ini, seorang kiai atau seorang ustadz yang dikritik, yang mengkritik itu langsung didatangi dan disuruh minta maaf seperti ini dengan judul yang seperti ini? Ada apa enggak? Saya tanya kepada netizen, silahkan kalian komen di kolom komentar. Aceng Mujib salah satu ulama atau penceramah dari Garut sudah mengklarifikasi tentang penghinaan atau perkataan kasar kepada KDM. Akan tetapi dia bilang perkataan itu untuk mendidik para santrinya. Akan tetapi menurut orang Subang, saya sebagai orang tua santri, itu tidak baik perkataan kasar kepada santrinya. Aku sarankan kepada warga Subang, gak usah mesantren di Garut. Karena apa? Perkataan kasar kayak gitu tidak baik. Salam dari Subang yang tidak terima kepada Aceng Mujib, kepada KDM. Kalian udah lihat klarifikasi oknum Ustadz yang di Garut itu? Terlepas dari klarifikasi yang kagak nyambung sama titik permasalahannya, dan terlepas juga dari katanya video itu dipotong-potong sampai viral begini, padahal video aslinya tuh tidak seperti itu. Terlepas dari itu semua, intinya dia udah mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Kita nih sebagai manusia, sesama manusia, udah saling memaafkan aja, jangan saling menghujat lagi. Intinya nih, saran dari saya nih, saran dari seorang pendosa seperti saya kepada Ustadz Aceng Mujib, intinya Pak Ustadz, mohon tolong kalau lagi ceramah, tausiah atau lagi mengkritik pemerintah, intonasi dan bahasanya tuh dipilih dengan kata-kata yang baik. Setuju. Jangan seperti kayak kemarin, kan
kalau kayak kemarin tuh jadi viral begini, yang dipermasalahkan oleh netizen dan rakyat Jawa Barat tuh soal kata-kata yang seperti tolol, blow on, kurang ajar. Itu Pak Ustadz itu yang dia. dipermasalahkan. Sampai-sampai Pak Ustadz dihujat, dibully. Itu kalau Pak Ustadz bilang itu memang karakter saya, gaya saya berceramah seperti itu. Tapi tolonglah Pak Ustadz, kalau ceramahnya tausiahnya seperti itu terus rentan dan resikonya gede. Karena Pak Ustadz sendiri yang bilang, katanya itu video dipotong-potong. Takutnya nih di kemudian hari saat Pak Ustadz ceramah tausiah, saat mengkritik pemerintah dengan bahasa seperti itu lagi, nanti dipotong-potong lagi. Betul. Nanti kejadian seperti ini terulang lagi. Begitu. Lucu. Saya mah kasihan Pak Ustadz aja. Kalau didengar saran saya, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Kalau salah juga saya namanya pendosa, bukan kiai, bukan ustadz. Dan bagi para oknum-oknum tuh yang masih nggak terima dengan Ustadz Aceng Mujib dibully, dihujat, udah guru kalian atau ustadz kalian itu udah klarifikasi, udah mohon maaf, jangan memprovokasi lagi. Ini yang udah adem. Setuju. Kalian juga kalau misalkan nggak terima mau ngapain, sedangkan yang menghujat, yang membuli itu ribuan netizen. Nah iya. Gimana coba? Intinya udah adem, udah saling memaafkan. Begitu aja intinya dari saran dari saya nih, dari seorang pendosa. Terbongkar. Pantesan Ceng Mujib senggol KDM. Netizen tegaskan hal penting. Atas aksi Aceng nyinyir KDM dan ajak duel, kini ia dibongkar netizen. Penyebab tidak sukanya terhadap KDM, hasil investigasi netizen, ternyata Ceng Mujib tidak mendapatkan dana hibah yang jumlahnya miliaran. Pantesan dia ngamuk, ternyata yayasannya salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah, cuman sayang di stop sama Bapak Aing, pantesan dia murka, ujar netizen. Makanya Kang, kalau ceramah ya ceramah aja lah, jangan senggol sana senggol sini. Akhirnya ketahuan kan, Akang ngamuk gara-gara apa? Gara-gara dana hibah yang harusnya Akang terima tahun ini, di stop dulu sama Kang Dedi. Malah akan diaudit. Blunder ya kan? Terbongkar, siapa sebenarnya Ceng Mujib yang ajak duel KDM? Ternyata bukan orang sembarangan. Ceramah Ustadz Ceng Mujib memang terlihat suka menggebu-gebu dalam sampaikan pesan untuk para jamaahnya. Ia pun kini viral usai senggol KDM dengan keras. Menurut sumber terpercaya, ternyata Ceng Mujib merupakan pimpinan Pondok Pesantren Fauzan Garut. Selain itu, ia pun menjabat sebagai Ketua Al-Magari dan Ketua BNP Merah Putih. Terbongkar, siapa sebenarnya Ceng Mujib yang ajak duel KDM? Ternyata bukan orang sembarangan. Ini yang bikin netizen ya. Kang Deddy Mulyadi memberhentikan dana hibah ke pesantren. Mohon maaf teh, saya state videonya. Ini pesan terbuka nih buat KDM, Bapak Aing. Pak, mohon maaf ya Pak ya, sebelumnya Pak, Bapak itu harus punya belas kasihan Pak. Wajar lah orang ngamuk-ngamuk ngajakin grup sama Bapak, ya. Bapak itu harus punya rasa kasihan. Orang lagi sekarat, impusannya dicabut. Siapa yang gak marah Pak? Orang lagi sakit, impusannya dicabut lagi. Aduh, sakit tak berdarah Pak, sakit tak berdarah ya. Sehat selalu KDM, sehat selalu Bapak Aing. Salam waras. Memang tos tabeatna kitu meureunan cenanya jang Kang Aceng mah muhun Kang. Nyata sae ente sae kitu teh Kang tabeat model kitu teh jadi tepan salarosna meureunan anu Ustad mah janten contoh Kang anu sanes panginten gitu. Komode janten budak-budak leutik ayeuna gitu. Segala cokor taikeun. Segala suku ditaikeun kana meja, segala naon. Anu meureunan eta teh manya dawa gitu, suku kudu ditaikeun kana meja bari ngagebrak we ya batur. Sae eta teh kitu teh nya Kang. Teu kapikir ku abdi mah eta. Nya. Lah ai masalah jejorowokan mah kembae ameh kadenge kudu kersararek gitu. Ngen ieu kalakuanana ampun. Aya nu kitu nya. Kitu teu mikir heula manehna teh. Kumaha lamun diturutan ku batur, ditiru ku batur, kumaha budak-budak ayeuna main tiru wae pan. Terusnya mohonnya. Ya seperti itu ya video komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan reaksi-reaksi dari warganet atau netizen ya. Jadi sudah kita dengarkan semuanya, mungkin sudah pada jelas
dan terjadinya seperti ini, keramaiannya seperti ini, tentang apa dan karena apa, dan padahal sudah klarifikasi ini Pak Ustadz nih kemarin. Tapi ya bermunculan lagi yang pembela-pembela seperti itu, ya akhirnya nggak akan kelar-kelar ya. Benar apa kata si abang dari Bekasi tadi ya, kalau memang sudah klarifikasi, sudah stop, jangan ada lagi pembelaan lagi atau menyalahkan ke netizen, malah dibalikan seperti itu. Akhirnya ya netizen nggak terima, akhirnya dibikin konten lah, dibikin parodi lah, diledek-ledekin lah, sampai dibikinin lagu juga, itu loh gitu. Dan untuk tentang masalah memang karakternya seperti itu, saran saya kalau nggak mau terjadi lagi seperti ini ya mending diperbaiki, dibenahi, introspeksi diri ya, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Tidak harus kakinya dinaikin di atas meja padahal lagi ceramah, dan tidak harus menggebrak-gebrak meja. Itu kan mencontohkan gitu loh, wow. Islam itu kan indah dan damai. Ketika ada salah satu orang atau tokoh agama yang seperti itu kan menjadi wow gitu loh. Dan lagi-lagi tentang netizen yang mengkritik, netizen yang menghujat, ya biarkan saja. KDM aja yang orang gubernur nomor 1 aja, ya membiarkan saja, biarin ya, demo ya biarin, datangi kebutuhannya apa yang dirugikan, udah beres. Tapi kalau dikasih judul nih gara-gara akibat, judulnya kan gini, ketika klarifikasi yang pembela-pembelanya Pak Ustadz memberikan judul yang sangat-sangat memicu amarah netizen kembali. Judulnya gini nih tadi, begini nih akibat berani-beraninya menghujat atau mengkritik Kiai Haji Mujib, Aceng Mujib. Nah kan memicu, itu seperti memicu. Jadi pandangan publik kan, loh ini yang nomor 1 di Jawa Barat kan Pak KDM Kang Deddy Mulyadi, yang nomor 1 di Indonesia kan Pak Prabowo gitu. Jadi ketika ada caption yang seperti itu, stigma masyarakat, loh siapa sih Ustadz Aceng kan seperti itu. Jadi jangan menambah seperti itu deh, jangan memberitakan bahwa wah ini loh Pak Ustadz Aceng itu yang terhebat, yang terbaik, yang tersoleh, terus ulama yang pokoknya yang terbaik-baik lah gitu loh. Biarkanlah masyarakat saja yang menilai, masyarakat saja nanti yang memberikan komentar yang baik-baik. Kalau memang adabnya baik, perilakunya baik, ceramahnya bikin adem dan bikin tenang dan menuntun warga ke dalam beribadahnya, dalam sholatnya, dalam keagamaannya, menuntunnya dengan baik, ini nanti pujian itu akan datang sendirinya. Nggak harus memaksakan semua orang harus suka sama kita, nggak semua orang bisa suka sama kita gitu loh. Jadi jangan pernah memaksakan diri nih, oh aku harus disukai sama orang, belum tentu semua orang bisa suka. Meskipun kita sudah berbuat baik, menjaga lisan pun tetap aja orang yang nggak suka pun tetap akan mencari-cari, mengulik-ngulik. Apalagi sudah terbukti dengan adanya jejak digital seperti video yang kemarin seperti itu. Nah, sekarang udah clear, udah klarifikasi, bukan ke KDM, tapi muncul lagi pembela yang menjelaskan seperti itu. Dan netizen ini bukan hanya menanggapi tentang kepada siapanya kata-kata kasar tersebut dilontarkan, tapi kepada kata-kata kasar yang terucap atau yang terucap dari lisannya Pak Ustadz sendiri. Karena Pak Ustadz kan katanya orang yang dihargai, orang yang banyak kontribusinya. Bahkan tadi kemarin saya melihat ada di aplikasi TikTok gini, kalau Ustadz Aceng itu orang yang baik, orang yang suci dan sudah berkontribusi. Netizen apa? Berkontribusi apa gitu. Itu kan sama aja memicu itu. Itu harus di stop seharusnya, santri-santrinya atau anak buahnya atau siapapun itu. Pak Ustadz Aceng harusnya bertindak untuk memberitahukan, udah jangan menyebarkan berita-berita tentang saya harusnya gitu. Biar nggak memicu semua itu gitu loh. Ketika netizen diomongin seperti itu, apa kontribusi kalian? Nah, sebagai netizen, ya kontribusinya banyak. Kita sebagai rakyat di dalam negara, di dalam pemerintah, kontribusinya rakyat apa? Ya, semua APBD, semuanya dari rakyat. Pajak, kalau rakyatnya nggak bayar pajak, ya nggak akan ada. Kan seperti itu. Makanya, KDM ini selalu merakyat, meskipun beliau ini adalah seorang nomor 1, seorang gubernur, yang kita pandang nomor 1 di Jawa Barat. Tapi si KDM ini merakyat banget gitu loh. Nggak membatasi bahwa, aku orang yang nomor 1, nggak ada sekat, nggak ada batas, mudeng nggak itu. Jadi jangan beranggapan bahwa aku ini orang besar, orang yang dihargai, atau punya pasukan banyak, atau orang yang punya banyak uang.
Jadi semua yang ada punya jabatan di sini, DPR, DPRD, semua yang bahkan sampai presiden, itu yang berkuasa di sini masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat ya percuma. Siapa yang mau nyoblos, siapa yang memilih? Kalau nggak ada masyarakat, nah, jadi ustadz atau jadi kiai pun percuma. Mau ceramah kepada siapa? Jadi ayo, kalau memang pada sekolahnya udah katanya udah sekolah tinggi, udah pondok pesantrenan, atau bahkan ya udah menguasai semua tentang keagamaan, ya ayo sadar gitu loh. Buatlah kedamaian, ciptakanlah kedamaian. Udah, jangan pernah mengagung-agungkan diri kita sendiri menjadi orang yang terhebat. Mending merendah, udah beres. Ketika salah minta maaf, jangan menambah-nambahi lagi, jangan malah mengancam-ngancam. Tapi kalau jangan berandai-andai yang belum terjadi. Jangan membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Bayangkan sesuatu yang belum terjadi kan sama aja kita sudah mau mindset di sini, udah menyeting otaknya di sini. Oh, besok kalau ini kita akan ini, kan gitu. Besok kalau aku punya uang banyak, aku akan beli rumah, aku akan beli mobil. Berarti kan udah tersetting. Sebuah berandai-andai itu tetap secara tidak langsung otak kita sudah nyeting sebenarnya. Makanya jangan selalu berandai-andai gitu. Atau kita ngomongin orang tapi kata orang. Gosip itu namanya. Jangan pernah. Jadi ketika nggak tahu, kesalahan kemarin kan seperti itu, ketika nggak tahu katanya Gubernur Jawa Barat seperti ini, kalau sampai seperti itu ya saya akan ini, berarti itu gubernur keluar kata kasar. Nah itu jangan ngobrolin masalah itu, udah fokus nih santri ngaji, bangun jam sekian, ngaji yang benar, sholat yang benar, dah beres sesuai bidangnya. Tuh kata pemuda tadi yang ngomong, sesuai bidangnya, beres kan. Udah kalau memang sudah minta maaf nih kepada netizen, ya jangan lagi dihujat. Nih Pak Ustadznya udah minta maaf, dan para santrinya yang tidak terima juga jangan muncul-muncul lagi tuh memberikan pembelaan. Jadi tidak memicu lagi rame gitu. Dan saya pun minta maaf, saya hanya konten kreator yang menayangkan sebuah berita, yang menayangkan apa iya ketika saya menayangkan nih ada koruptor tertangkap, saya menayangkan dan saya ikut mengomentari di sini. Apa salah? Seharusnya kalau nggak mau diberitakan, jangan di video, larang itu yang video. Nah, seharusnya kalau memang sudah melarang video, ceramahnya jangan di depan orang. Karena kita nggak tahu orang yang ceramah santrinya bisa jadi mau video terus diupload. Nih saya kasih saran untuk lebih berhati-hati, mending ceramahnya kalau memang mau ceramah, kalau nggak mau dikritik atau nggak mau nanti di video sama orang, ya nggak mau diberitakan, ceramahnya di tempat yang sepi, yang tidak ada yang melihat, beres, itu dijamin aman seumur hidup, tentram. Ya ayo kita berpikir secara pintar, secara cerdas, ya karena ini zamannya media, orang mau berbuat apapun ibaratnya sampai ngupil-ngupil, ketika di luar rumah pasti banyak orang tetap akan ke syuting, akan ke kamera. Aduh, kalau saya ngejelasin ini bisa 2 jam 3 jam ya. Kalau harus semuanya minta maaf, terus para korupsi terus ini media yang memberitakan itu mau gimana gitu, mau dendam ke orang yang memberitakan, terus mau dikeruduk ke orang yang memberitakan, disuruh minta maaf. Padahal kalau mau memikir merenungi, oh ini permasalahannya apa sih terjadi seperti, banyak kok sebenarnya kalau mau mikir merenungi ya. Banyak ustadz-ustadz yang ceramah dan tidak menjadi gosip dan tidak menjadi masalah. Coba lihat di televisi, coba lihat di YouTube, banyak sosial media yang bisa digunakan. Nggak ada masalah kalau nggak ada kata-kata yang kasar atau memprovokasi, nggak ada masalah. Ya. Ya sudahlah, tapi tetap balik lagi cara mindsetnya manusia masing-masing. Ketika orang yang arogan, orang yang nggak mau kalah, tetap aja ngeyel, saya yakin. Tapi kalau orang yang imannya kuat, keagamaannya kuat, orang yang benar-benar hatinya suci, ibaratnya mau diludahin pun, ibaratnya mau ditusuk atau mau gimana pun sama orang yang mau menjahati kita tetap akan memaafkan dan biarkan saja, nggak perlu dibalas. Ada salah satu cerita seorang Habib yang ada di Indonesia, keturunan Arab, dia pernah mau dicelakai sama orang, bahkan sampai ke
Tapi ketika masyarakatnya, warganya mau mukulin, mau menghakimi, dilarang oleh Habib tersebut. Itu baru pembela umat, itu baru penuntun. Dan ceramahnya nggak pakai teriak-teriak, tapi masuk ke dalam hati. Bahkan sampai kita bisa menangis ketika mendengarnya. Tapi kalau kita mendengarkan ceramah yang teriak-teriak, hati kita panas, hati kita terprovokasi. Saya memang awam, nggak tahu agama, tapi saya sebagai manusia setidaknya pernah beragama, pernah beribadah, pernah, dan status saya muslim. Saya dari kecil diajarin ngaji, sholat, makanya tahu adab. Nggak perlu teriak-teriak atau mengeluarkan kata kasar untuk katanya menegaskan ini itu. Tegas itu bukan berarti kasar. Ya udahlah, mau panjang lebar seperti apapun, kalau memang balik lagi kepada diri sendiri ya, ke hati sendiri, ke pribadi, adabnya sendiri. Karena adab yang paling penting bukan jabatan atau bukan uang. Adab. Kalau nggak tahu adab ya silahkan searching di Google, banyak. Nggak harus jelasin lagi, panjang lagi. Nanti ketika saya ngomong panjang dikiranya saya sok pinter. Ya udahlah, gampang. Orang ketika mau komen kan seperti itu, wah sok pinter, sok ini, sok ngajarin gitu mah. Padahal meskipun kita jabatannya tinggi atau kita punya gelar apapun, kita nggak harus merendahkan orang-orang yang mengkritik. Kita dengarkan, oh iya kritiknya gini, oh berarti ada kesalahan dari diri saya, oh ya terima kasih atas kritikannya. Gitu loh. Ketika ada orang yang mencaci maki, kenapa kita bisa dicaci maki? Oh ya maaf. Kata maaf terlebih dahulu itu akan lebih mulia. Yaudahlah, panjang ini kalau dijelasin. Saya orang awam ya, dia minta maaf aja kalau memang ilmunya udah lebih tinggi dari saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Kalau memang saya disebut mengkritik, saya memberikan saran tidak diterima, ya itu sih terserah ya, mau diterima atau enggaknya hanya Allah yang tahu. Mau berubah atau enggaknya ya nanti akan ada hikmahnya. Oke, sekali cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Saya tidak ada niat untuk menyinggung atau meledek dan sebagainya. Saya hanya mengkritik sebagai masyarakat biasa, sebagai orang yang bodoh, orang yang penuh dosa. Tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Tidak sok-sokan juga, tidak sok-sok jagoan, dan tidak sok-sokan kuat. Saya orang yang lemah, orang yang kurang didikan agama juga, orang yang awam, orang yang bodoh, yang masih terus belajar. Saya akan belajar dari semua yang terjadi. Karena sebuah kejadian, sebuah pengalaman, itu adalah guru bagi saya. Oke, silahkan sekian. Terima kasih kalian semua sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Jaga diri kalian agar tetap waras. Dan jangan lupa makan agar tidak punah. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.